Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTubeku Suha Kodiro. Dalam video kali ini aku ingin merekomendasikan dua buku yang bisa teman-teman gunakan sebagai referensi untuk mempelajari lembaga negara. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan lembaga negara itu sendiri? Nah, jadi aku pengen mulai dulu nih untuk menunjukkan kalau misalnya lembaga negara itu adalah salah satu objek atau salah satu mata kuliah gitu ya, mata kuliah yang dipelajari yang sebenarnya dia itu masuk dalam cabang atau dalam ilmu hukum tata negara, bukan cabang, tapi masuk dalam klasifikasi ilmu hukum tata negara. Nah, jadi salah satu yang dipelajari dalam ilmu hukum tata negara itu adalah lembaga negara. Tapi sebenarnya juga pembelajaran atau pengetahuan mengenai lembaga negara itu juga masuk dalam objek kajian hukum konstitusi. Nah, pasti kalian bingung lagi ya. Nah, jadi memang dalam hukum tata negara itu kan ada banyak sekali hal yang dipelajari. Salah satunya hukum tata negara itu mengkaji terkait dengan konstitusi. Konstitusi itu apa sih, Kak? Konstitusi itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya itu ya, di kehidupan yang mungkin kalau kalian bisa pahamin atau contoh nyatanya supaya kalian gak bingung. Oh, jadi konstitusi itu ada UUD 1945. Berarti kan kalian bisa memahami, oh jadi di Indonesia konstitusi itu UUD 1945. Nah, kalau in general konstitusi itu artinya adalah buku atau pedoman nih. Kalau di suatu agama, konstitusi itu ibaratkan kitab sucinya kayak gitu, teman-teman. Jadi apalagi di Indonesia sebagai negara yang menganut paham ajaran hukum. Jadi kalau negara hukum itu salah satunya ciri-cirinya adalah punya konstitusi, harus memiliki konstitusi. Nah, di dalam konstitusi itu sendiri mengatur banyak hal, dan yang paling terpenting adalah mengatur mengenai lembaga negara dan juga pemisahan kekuasaan itu. Jadi lembaga negara itu masuk dalam kajian hukum konstitusi. Yang keduanya juga menjadi objek kajian dalam ilmu hukum tata negara. Mungkin di lain video aku bisa jelaskan atau kita bisa belajar bareng lagi soal apa itu konstitusi dan apa itu lembaga negara. Tapi dalam video kali ini kalian bisa baca dulu nih dua referensi yang aku berikan untuk memahami hukum lembaga negara kayak gitu. Pertama, buku yang akan aku rekomendasikan adalah buku yang ditulis oleh Profesor Saldi Isra. Jadi beliau ini adalah hakim konstitusi juga ya. Kalau kalian belum tahu Prof. Saldi, silahkan browsing. Jadi kalian harus cari tahu dulu siapa sih penulis dari buku ini, yang memang salah satu pakar hukum tata negara di Indonesia kayak gitu. Nah, kenapa aku merekomendasikan buku ini? Karena menurutku di sini itu mengatur mengenai atau memberikan pemahaman, bisa membuat kalian paham nih in general apa sih lembaga negara itu. Nah, itu benar-benar dijelasin dari pengantarnya, dari halaman pertama, dari bab 1. Nah, ada banyak sebenarnya yang ada di dalam daftar isinya. Nih, misalnya di bab 1 itu dijelaskan terlebih dahulu tentang lembaga negara dan pengaturannya dalam konstitusi, kayak seperti apa yang udah aku bilang. Nah, di bab ini penting banget untuk kalian baca, karena kalian perlu tahu kan pengertian lembaga negara itu apa. Nah, di sini dijelaskan nih istilah lembaga negara, terus pengertian lembaga negara, dan klasifikasi lembaga negara gitu. Jadi nanti kalau kalian udah paham, oh jadi lembaga negara itu adalah organ dalam suatu negara gitu ya. Karena negara itu kan adalah suatu organisasi. Jadi di dalam organisasi itu ada yang namanya organ-organ yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk menjalankan suatu fungsi tersebut agar tercapai tujuan dalam bernegara, cita-cita bernegara itu tercapai. Oh, jadi itu disebut organ negara. Contohnya lembaga negara itu apa aja ya? Tapi bentar deh, ternyata ada pembagian juga lembaga negara tuh. Oh, jadi ada lembaga negara
utama, ada lembaga negara penunjang juga. Oh gitu. Jadi lembaga negara utama tuh contohnya apa aja ya? Oh MPR, DPR dan lain sebagainya. Oh kalau misalnya lembaga negara penunjang tuh contohnya apa ya? Oh Ombudsman, KPK dan lain sebagainya. Oh gitu. Nah di sini dijelasin di dalam bab 1 ini. Bahkan dalam bab 1 ini juga dijelasin mengenai lembaga negara sebelum reformasi dan lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar sejarah ketatanegaraan, maka salah satu yang muncul dalam amandemen Undang-Undang Dasar adalah mengubah kedudukan lembaga negara dari yang awalnya itu kita punya struktur lembaga negara tuh mengenal lembaga negara tertinggi atau lembaga tertinggi gitu ya. Tapi setelah amandemen itu kemudian sudah tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Jadi semuanya itu punya peran yang sederajat dan saling mengimbangi dengan prinsip check and balances. Aduh ini udah jauh lagi ya. Jadi kalian perlu pahamin dulu apa itu lembaga negara, istilahnya apa aja. Di dalam konstitusi kita tuh ada berapa sih lembaga negara, dan kemudian sebelum reformasi itu seperti apa, itu bisa kalian pahami lewat buku ini. Di bab 1-nya itu sudah dijelaskan. Sekarang saatnya masuk untuk cari tahu bagaimana contoh lembaga negara dan fungsinya itu apa. Nah, dalam suatu lembaga negara di Indonesia ya, itu ada beberapa yang disebut sebagai lembaga negara utama dan lembaga negara penunjang. Nah, di buku ini itu sebenarnya menguraikan tentang lembaga negara utamanya. Negara utama itu apa sih? Lembaga negara utama itu contohnya ada DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPD, MPR, Presiden, sama BPK yang dijelasin di dalam buku ini. Kalau aku mau kasih flashback dulu atau kasih sedikit pengantar dulu, kalau misalnya kalian ingat di dalam ilmu hukum tata negara itu dikenal ada yang namanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Itu juga termasuk salah satu ciri negara hukum, dan pembagian pemisahan itu juga harus ada di dalam suatu konstitusi ya teman-teman. Jadi teori pembagian dan pemisahan kekuasaan itu kan yang paling terkenal dikemukakan oleh Montesquieu mengenai 3 cabang kekuasaan, yaitu trias politika yang paling sering didengar nih sama mahasiswa hukum. Apa aja sih trias politika itu? Ada 3. Pertama, cabang kekuasaan eksekutif, kedua legislatif, dan ketiga yudikatif. Nah, 3 cabang kekuasaan ini sebenarnya itu bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa organ negara yang masing-masing itu punya fungsi yang berbeda, yang mana kekuasaan eksekutif itu sebagai pelaksana dari undang-undang, to execute kan. Terus kemudian kalau lembaga legislatif itu sebagai pembuat undang-undang ya, policy making. Terus kemudian yang ketiga itu yudikatif, itu bagian penegakan hukumnya ya. Nah kayak gitu. Jadi itu bisa diklasifikasikan menjadi beberapa organ negara gitu loh. Apa aja? Misalnya kalau lembaga legislatif itu ada DPR, DPD, sama MPR. Terus kalau lembaga yudikatif dia ada Mahkamah Agung sama Mahkamah Konstitusi. Terus kalau misalnya kekuasaan eksekutif itu presiden yang dipimpin oleh presiden dan bawahannya, jajarannya para menteri yang membantu presiden. Seperti itu teman-teman. Jadi itu masuk ke dalam 3 cabang kekuasaan. Dalam 3 cabang kekuasaan itu ada organ negara. Nah, organ negara itu terdiri dari itu yang aku sebutkan. Itu tergolong ke dalam organ negara utama atau lembaga negara utama. Seperti itu. Dan untuk memahaminya, kalian perlu membaca buku ini. Dan penting banget untuk kalian memahami lembaga negara utama tuh. Ya, jadi nanti kalau kalian mau belajar mengenai hukum tata lembaga negara, kalian bisa baca dari buku Profesor Saldi Isra. Oke? Second book, buku yang kedua adalah ini. Ini adalah buku yang ditulis oleh Dr. Zainal Arifin Muchtar. Jadi kalau kalian juga belum tahu beliau, searching sekarang di Google, karena Dr. Zainal Arifin Muchtar itu adalah salah satu pakar hukum di Universitas Gadjah Mada. Beliau tuh aktif dalam menyuarakan atau dalam mengamati soal Komisi Pemberantasan Korupsi atau korupsi di Indonesia, kayak gitu. Nah, untuk memahami lembaga negara penunjang, kalian perlu baca buku ini, Lembaga Negara Independen, judulnya.
setelah paham nih apa yang disampaikan oleh Prof. Saldi mengenai lembaga negara utama, maka saatnya kalian memahami apa itu lembaga negara penunjang atau lembaga negara independen. Kenapa sih ada penyelipan kata independen di dalam lembaga negara penunjang? Nah, itu bakal dijelasin di dalam buku ini. Dan kenapa juga muncul lembaga negara penunjang, ya kan? Karena secara perkembangan zaman yang sudah modern terus dewasa ini, demokrasi juga telah mengalami banyak perubahan ya, banyak penyesuaian terhadap ketatanegaraan terkhusus juga di Indonesia. Maka dari itu muncul lembaga negara independen, karena teori dari trias politika yang membagi 3 cabang kekuasaan itu dianggap sudah tidak relevan lagi. Jadi sudah ada cabang keempat nih. Cabang keempat adalah cabang eksekutif, pelaksana eksekutif tapi independen kayak gitu. Dia disebut juga kadang sebagai lembaga negara independen dan lain sebagainya. Itu nanti pembahasannya lebih jauh lagi. Tapi yang terpenting kalian perlu paham dulu lembaga negara utamanya itu apa dan lembaga negara penunjang itu apa. Lembaga negara penunjang di sini tuh dijelaskan ya teman-teman oleh Dr. Zainal Abidin, atau sapaan akrabnya itu adalah Pak Uceng. Nih, aku kasih tahu ya, aku bacain salah satu materinya. Bruce Ackerman dalam The New Separation of Powers tahun 2000 menegaskan bahwa perkembangan teori hukum tata negara modern constitutional theory, membuktikan cabang-cabang kekuasaan negara semakin berkembang dan pola hubungannya pun semakin complicated, sehingga kehadiran Komisi Negara itu didorong juga untuk menyesuaikan perkembangan tersebut, sekaligus adalah sebagai respon terhadap krisis kepercayaan oleh lembaga-lembaga negara konvensional. Lembaga negara konvensional tuh ada apa aja? Misalnya ada DPR, MPR yang tadi udah disebutin, itu kan sudah ada dari zaman dulu tuh. Terus juga ada kepolisian dan juga kejaksaan. Itu dia teman-teman. Nah, kenapa sih disebut krisis kepercayaan? Oke, contohnya aja kayak gini. Contohnya dulu itu organ negara itu kan cuma ada kepolisian sama kejaksaan yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tapi karena kepolisian sama kejaksaan ini dinilai tidak efektif dan belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan korupsi yang ada di Indonesia, akhirnya muncullah suatu pembentukan lembaga negara bantu yang disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersifat independen. Dan KPK ini adalah lembaga negara penunjang sebenarnya. Karena apa? Karena organ utama itu sebenarnya kejaksaan sama kepolisian, tapi mereka belum mampu kayak gitu. Lembaga negara konvensional ini belum mampu. Terus publik udah keburu nggak percaya nih sama kedua lembaga negara tersebut, membuat suatu lembaga negara baru gitu loh. Perkembangan ketatanegaraan akhirnya merespons suatu hal tersebut dengan adanya pembentukan lembaga negara baru seperti itu. Oke, di dalam buku ini dijelaskan mengenai kehadiran lembaga negara independen. Contohnya apa aja? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, terus ada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, ada Komisi Yudisial, ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, ada Lembaga Ombudsman Republik Indonesia yang mempunyai peran dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik, terus kemudian ada KPU dan ada Dewan Pers juga yang dijelaskan dalam buku ini. Jadi buku ini tuh penting banget untuk teman-teman bisa paham kenapa lembaga negara itu sekarang sudah banyak sekali kemunculannya pasca amandemen dan menjamur dan semakin menjamur. Jadi buku ini akan menjelaskan lebih lanjut pemahaman tersebut dan lebih relevan dengan perkembangan saat ini gitu loh. Jadi pertama kalian harus baca dulu mengenai lembaga negara utama ya. Pemahaman lembaga negara yang dijelaskan di bukunya Prof. Saldi Isra, supaya lebih punya dasar fundamentalnya dulu nih, supaya punya dasar pemahaman untuk memaknai apa itu lembaga negara. Terus habis itu baca lembaga negara independen yang ditulis oleh Dr. Zainal Abidin Arifin Muhtar. Itu aja yang mau aku bagikan untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum.